Damian Priest di film Black Panther. Rhea Ripley jatuh cinta ke Jey Uso. Review NXT minggu ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Damian Priest di film Black Panther. Damian makin naik daun di WWE selama setahun terakhir ini. Dia udah nunjukin diri sebagai bintang utama yang sah. Tapi ternyata dia hampir punya kesempatan untuk keluar dari dunia gulat dan jadi lebih dikenal di kalangan mainstream. Kabar beredar kalau Damian bakal dapat peran di film Black Panther Wakanda Forever. Dia bahkan sempat diminta untuk audisi peran Namor yang punya peran besar di film itu. Sayangnya, itu nggak pernah terjadi. Dan mantan bintang Judgment Day ini nggak jadi ikut bagian dari film tersebut. Tapi, di wawancara bareng Chris Van Vliet, Damian ngaku kalau sebenarnya dia udah dapat peran di film itu. Ceritanya panjang, tapi intinya peran itu diambil dari saya, tapi bukan dari pihak Marvel, kata Damian. Damian nggak kasih detail lebih lanjut soal kejadian ini, tapi dia nggak pernah syuting satu adegan pun. Meski kecewa, Damian tetap berpikir positif tentang masa depannya. Lucu sih, sekarang saya malah lebih sibuk dari sebelumnya. Ya udahlah, yang penting saya baik-baik aja. Mungkin kalau saya dapat peran itu, saya nggak akan duduk di sini sekarang, jadi juara dunia. Saya jadi juara dunia di WrestleMania. Kalau Black Panther terjadi, saya nggak tahu gimana. Jadi seperti yang pernah saya bilang, saya sekarang hidup dengan cara yang nggak nyesel. Saya nggak bisa mikirin hal-hal yang nggak sesuai harapan saya. Saya harus fokus ke apa yang bisa saya lakukan selanjutnya. Apalagi yang bisa saya lakukan secara positif buat diri saya. Jadi ya nggak apa-apa kalau nggak berhasil. Bukan akhir dari dunia. Filmnya juga keren kok. Meskipun banyak pegulat yang mulai terjun ke dunia acting, nggak semua superstar WWE dijamin bakal dapat peran. Meskipun nama mereka terkenal di dunia gulat. Seth Rollins contohnya. Dia udah syuting buat film Captain America Brave New World yang bakal datang, tapi rumornya adegannya malah dipotong. Istrinya juga ngalamin hal serupa. Adegan post credit dia di film Eternals juga dipotong dari versi akhir film. Penggemar gulat masih bisa menikmati aksi legenda WWE di Marvel Cinematic Universe lewat Batista, yang berperan jadi Drax the Destroyer di banyak film Marvel. Menurut kalian, apakah WWE dulu harusnya biarin Damian Priest ambil peran di Black Panther, atau lebih baik Damian fokus ke karir WWE-nya aja? Komen di bawah. Rhea Ripley jatuh cinta ke Jey Uso. Di acara Best in Berlin, pertandingan mixed tag antara The Terror Twins melawan Dominic Mysterio dan Liv Morgan bikin Rhea secara legal nggak bisa lawan Dirty Dom. Tapi dia tetap nemuin cara buat nyerang dia. Setelah menang di acara premium, Damian Priest butuh partner cowok di Raw buat lawan Finn Balor dan JD McDonough. Masuklah Jey Uso, yang udah lama naksir ke Rhea Ripley. Damian dan Jey menang. Terus mereka ngerayain bareng Rhea di ring buat nutup acara malam itu. Buat ngerayain kemenangan besar mereka, Rhea Ripley posting video lagi makan chicken tenders pakai saus ranch, yang katanya makanan favoritnya Dominic Mysterio, sambil pakai kaos Jey Uso bertuliskan Yeet. Mungkin udah waktunya Rhea Ripley move on dari mantan kekasihnya, tapi ceritanya nggak bakal selesai sampai Rhea dapetin lagi Women's World Championship-nya dari Liv Morgan, yang mungkin bisa terjadi di acara Premium Bad Blood bulan depan di Atlanta. Bisa juga bakal ada pertandingan antar gender antara Rhea dan Dirty Dom suatu saat nanti. Dominic baru-baru ini bilang ke Gorilla Position kalau dia pengen pertandingan itu terjadi, tapi dia nggak yakin WWE bakal ngadainnya. Terus ada Jey Uso. WWE kasih kode kalau dia bakal dipasangkan secara romantis dengan Rhea Ripley. Dan meskipun ayah Jey, legenda Rikishi, terang-terangan nggak suka sama ide ini, mungkin ini yang terbaik buat Jey sekarang, yang meskipun Jey sangat amat populer, tapi masih belum dibook dengan baik. Menurut kalian, apakah Jey dan Rhea harus pacaran, atau Jey fokus kejar title aja? Komen di bawah. Natalya akan return setelah pertandingan panas antara Zelina Vega dan Shayna Baszler, di mana Vega dan Lyra Valkyria kalah dari Pure Fusion Collective. Vega dan Valkyria kasih hint kalau mereka butuh bala bantuan. Dan mungkin itu Natalya. Dengan Raw minggu depan yang dijadwalkan berlangsung di Calgary, Valkyria ngasih petunjuk kalau dia tahu orang yang tepat buat diminta bantuan. Ini petunjuk kuat kalau Natalya bakal balik ke kampung halamannya. Fans di Calgary pasti bakal seneng banget lihat Natalya balik, yang bakal bantu masukin dia ke cerita lagi. Industri gulat suka ngatur kembalinya bintang di kota asal mereka. The Hart Family punya banyak fans di Calgary,
dan Natalya terkenal karena hubungannya dengan Hart Family. Kalau spekulasi ini benar, ini bakal jadi penampilan pertama Natalya sejak kabarnya dia tekan kontrak baru sama WWE. Meski kabar perpanjangan kontraknya udah lama muncul, WWE nahan kembalinya dia sampai momen yang tepat. Baliknya dia pas WWE ada di Calgary kayaknya waktu dan tempat yang pas. Dengan deal yang udah selesai dari bulan Juni, baliknya dia udah lama ditunggu-tunggu. Rumornya Natalya sempat mikir buat pindah ke AEW, tapi keputusan buat tetap di WWE diambil tanpa banyak ragu. Menurut sumber, kontrak sebelumnya Natalya hampir habis tanpa ada deal baru per 31 Mei. Kabar kalau dia mungkin jadi free agent menarik perhatian banyak orang. Tapi laporan terbaru belakangan ngelaporin kalau Natalya udah setuju dengan kontrak baru sebelum kontrak lamanya habis. Masih belum jelas gimana WWE bakal pakai Natalya ke depannya. Kayaknya dia bakal balik sebagai karakter babyface dan bergabung sama Valkyria dan Vega buat ngelawan Pure Fusion Collective. Setelah itu, nggak jelas peran apa yang dia mainkan di acara atau mungkin punya peran tanggung jawab di belakang layar. Natalya yang berusia 42 tahun ini udah jadi sosok tetap di WWE sejak 2007. Dikenal dengan kemampuan tekniknya dan garis keturunan gulatnya. Ada juga spekulasi kalau dia mungkin bakal ambil peran tambahan sebagai pelatih dan produser. Peran yang kadang-kadang dia lakuin di masa lalu. Menurut kalian, siapa nih yang bakal diajak layar minggu depan? Natalya atau mungkin Tatum Paxley? Komen di bawah. Nikki Bella gugat cerai suaminya karena KDRT. Suami Nikki Bella, Artem Chikvintsev, ditangkap minggu lalu atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Meski Artem yang nelpon para medis, diyakini bahwa Nikki yang mengalami cedera. Menurut polisi yang datang ke lokasi, sekarang ada laporan baru yang bilang Nikki memutuskan untuk cerai dari Artem sehari setelah insiden itu terjadi. Menurut TMZ, situs yang pertama kali ngebocorin berita soal insiden antara Nikki dan Artem minggu kemarin, sumber yang dekat dengan Nikki bilang ke TMZ kalau sejak Jumat, Nikki udah mulai menghubungi pengacaranya untuk mengakhiri pernikahannya dengan bintang Dancing with the Stars itu. Nikki dan Artem ketemu pertama kali waktu Nikki jadi pasangan dansa Artem di acara itu tahun 2017. Dan mereka mulai pacaran setelah Nikki putus dengan John Cena. Mereka menikah di tahun 2022. Sejak insiden itu, Nikki berusaha menjalani hidup seperti biasa. Bahkan muncul di TV akhir pekan lalu buat jadi host lomba makan hotdog antara Joey Chestnut dan Takeru Kobayashi. Fans langsung ngeh kalau Nikki nggak pakai cincin kawinnya saat acara itu. Bikin rumor kalau dia bakal cerai dari Artem setelah insiden kekerasan minggu lalu. Baik Nikki maupun Brie Bella, mereka udah pensiun dari dunia gulat dan sekarang fokus di proyek lain seperti jadi host dan podcast. Menurut kalian, apakah Nikki perlu kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. 4 hal penting dari NXT minggu ini. Di NXT No Mercy, ada juara baru, ada kejutan, dan ada debut yang ditunggu-tunggu. Di hari Rabu pagi kemarin, NXT kembali hadir dengan episode penuh aksi yang bikin fans heboh. Sekarang, jalan menuju perpindahan mereka ke CW Network dan acara premium Halloween Havoc berikutnya udah dimulai. The Rascals jadi penantang nomor 1. Pertandingan pembuka NXT adalah triple threat match buat jadi penantang nomor 1 gelar tag team NXT antara The Rascals, Gallus, dan Hank Walker dan Tank Ledger. Ketika tim punya momen mereka sendiri di pertandingan yang seru ini, The Good Brothers tiba-tiba muncul dan menyerang Hank dan Tank. Sementara Javon Evans ngelabrak Joe Coffey. The Rascals akhirnya bisa memanfaatkan situasi dan mengamankan kesempatan mereka untuk jadi penantang gelar tag team. Minggu depan, mereka bakal lawan Nathan Frazer dan Axiom, yang pasti bakal jadi pertandingan yang quick dan seru. Lyra Valkyria kembali ke NXT untuk bantu Tatum Paxley. Tatum Paxley muncul di No Mercy buat balas dendam ke Wendy Choo setelah Wendy gagal memenangkan kejuaraan wanita Amerika Utara NXT dari Kelani Jordan. Buat ngakhiri semuanya, Wendy bawa Demon Assassin, mantan juara TNA Knockouts Rosemary, buat beresin Paxley sekali dan selamanya. Paxley berhasil menang besar lawan Rosemary, tapi langsung diserang sama Wendy setelah pertandingan. Waktu Paxley kelihatan bakal kena hajar lagi, dia tiba-tiba dapat bantuan dari mantan temannya Lyra Valkyria. Mantan juara wanita NXT ini kembali untuk bantu Paxley lawan Wendy dan Rosemary. Lyra dan Paxley dulu punya persahabatan unik yang akhirnya rusak sebelum Lyra kehilangan kejuaraan wanita NXT dan dipanggil ke Raw. Tapi sekarang, kelihatannya Lyra balik ke NXT buat bantu Paxley. Mereka bersatu lagi di belakang panggung dan kelihatannya mereka udah satu visi buat lawan Wendy dan Rosemary. Trick Williams dan Pete Dunne masih berlanjut. Trick Williams mulai acara dengan menantang Pete Dunne, tapi NXT Champion Ethan Page yang malah muncul dan mereka berdua saling ledek.
Sementara penonton nyoba ngebungkam Ethan dengan nyanyian lirik lagu Joe Hendry tentang dia. Akhirnya, Pidan muncul dan nyoba serang Trick dan langsung bikin keributan besar. Mereka berdua terus bertarung keliling arena sebelum Eva perintah mereka untuk masuk ring dan mulai pertandingan. Ethan Page nonton pertandingan itu dari belakang panggung, siap-siap buat lawan berikutnya. Aksi pun berlanjut keluar ring, di mana Trick nyoba ngehajar Pidan lewat meja komentator. Tapi Dan berhasil membalikkan keadaan dan banting pakai Russian leg sweep, bikin keduanya jatuh ke meja. Wasit ngitung keduanya sampai kehabisan waktu dan mereka terus bertarung lagi sampai akhirnya dipisahin. Pertandingan Last Man Standing di NXT minggu depan atau mungkin bisa diulur sampai NXT CW bakal jadi penutup yang eksplosif buat rivalitas ini. Julia menantang Roxanne Perez. NXT Women's Champion Roxanne Perez tampil untuk ngasih promo tentang kenapa dia adalah juara wanita terbaik sepanjang masa. Dia juga sempat memuji Jaida Parker sebagai masa depan divisi wanita WWE. Tapi masa depan itu baru dimulai kalau Roxanne udah move on ke hal yang lebih besar dan lebih baik. Karena sekarang nggak ada yang bisa kalahin dia. Fans NXT udah nunggu-nunggu kehadiran Julia. Tapi yang muncul malah Chelsea Green yang pengen jadi penantang berikutnya. Sayangnya buat Chelsea, Julia akhirnya muncul dan dengan cepat ngehajar Chelsea. Julia lalu bilang ke Roxanne bahwa dia bakal menantang gelarnya saat NXT debut di CW Network. Kayak Ethan Page, kelihatannya gak lama nih Julia bakal naik ke puncak NXT. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for